Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau online dengan materi Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara RI. Materi ini adalah materi PPKN kelas 10 semester ganjil UKBM 2. Nah, mudah-mudahan nanti dalam penjelasannya kalian dapat menyimak sebaik-baiknya, dan jangan lupa apabila ada yang perlu dicatat silahkan dicatat atau ditulis. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang sistem pertahanan dan keamanan negara RI, terlebih dahulu kita lihat bagaimana tujuan dari pembelajaran atau kompetensi dasarnya. Nah, kita fokus ke kompetensi dasar yang keempat, karena yang sebelumnya 1, 2 sampai 3 itu sudah kita pelajari. Jadi tujuan pembelajarannya yakni peserta didik atau kalian mampu menganalisis, menalar, dan mengolah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kita mulai dari judulnya tentang substansi pertahanan dan keamanan negara RI. Nah, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu pertahanan dan keamanan negara? Nah, yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara. Satu itu. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pertahanan untuk keamanan. Itu pengertian dari pertahanan dan keamanan negara. Nah, kemudian kita lihat lagi hakikat pertahanan dan keamanan. Nah, hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan, dan tidak mengenal menyerah atau pantang menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, selain itu juga berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara RI, itu diatur juga dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu diantaranya atau ayat satunya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar? Ya, belajar. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau kita kenal dengan Sishankam rata, baik oleh Tentara Nasional, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3-nya, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, kemudian ayat 4-nya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan
hukum. Dan ayat 5 yang terakhir, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara RI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Itu demikian isi daripada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang sudah diamandemen tentunya. Yang berikutnya adalah bahwa Undang-Undang NRI tahun 1945 juga memberikan gambaran tentang usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan keamanan rakyat semesta, SIS Hankam Rata, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Nah, apa itu SIS Hankam Rata? SIS Hankam Rata itu memiliki sifat yang bercirikan, sekali lagi, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta, bercirikan A atau satu, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi sekali lagi cirinya ada kerakyatan. Ciri dari SIS Hankam Rata itu adalah kerakyatan. Jadi harus berorientasi pada pertahanan dan keamanan negara, diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua atau poin B-nya, kesemestaan. Apa itu? Yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Sumber daya nasional apa saja? Ada yang disebut dengan sumber daya manusia atau sumber daya alam misalnya. Nah, itu didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang poin ketiga atau C, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Jadi, dengan kata lain, kekuatan pertahanan itu harus menyebar di seluruh pelosok wilayah negara RI sesuai dengan kondisi bahwa bangsa kita adalah negara kepulauan. Kemudian, apa saja sih komponen SIS Hankam Rata itu? Ada 3. Yang pertama adalah TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Yang kedua adalah Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Kemudian yang ketiga adalah ya kita sebagai rakyat merupakan kekuatan pendukung. Nah, itu komponen SIS Hankam Rata yang bisa kita gunakan dalam rangka pertahanan dan keamanan rakyat. Sehubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara, maka tadi sudah dijelaskan atau disebutkan di pasal 30 tentang usaha-usaha atau bela negara. Nah, sekarang bagaimana yang namanya kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara? Nah, kita ketahui bahwa kesadaran bela negara pada prinsipnya atau pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Nah, tugas kita juga termasuk di dalamnya. Kita harus siap berbakti dan berkorban demi membela negara. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ disebutkan atau dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contohnya apa? Kita bisa lihat di gambarnya. Itu kita bisa mengikuti upacara hari-hari besar nasional atau upacara-upacara
yang dilakukan di sekolah kita sendiri. Jadi itu salah satu bentuk bela negara, bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, dan juga bentuk nasionalisme, heroisme, dan patriotisme. Itu yang setiap atau sehari-hari yang bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sekolah kita sendiri. Selain itu juga misalnya menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, itu termasuk dalam konteks bela negara juga. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak, kalian bisa memahami tentang bagaimana yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan negara, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara. Nah, pada kesempatan kali ini kalian bisa memperdalam atau mengevaluasi atau merefleksi tentang pemahaman kalian terhadap pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini ada latihan soal, tidak banyak soalnya hanya 3. Latihan soal adalah latihan individu atau dikerjakan secara individu atau mandiri. Nah, pertanyaannya nomor 1, apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan keamanan? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan Sishankam merata? Dan yang terakhir, ketiga, sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam kekuatan utama, cadangan, dan pendukung dalam Sishankam rata. Nah, silakan kalian kerjakan seperti biasa di buku tugas, disalin terlebih dahulu, kemudian dijawab, dan hasil pekerjaannya kemudian dipoto dan dikirim ke grup tugas Telegram. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi yang telah kita kaji sama-sama atau yang telah Bapak sampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.